saya Sinta Siteratu. Selamat datang di obrolan santai kami. Di obrolan ini kita akan membahas materi yang kita sudah pelajari untuk perencanaan pembangunan. Topik yang akan kami bahas di sini akan dari materi pertama sampai materi ketujuh. Langsung saja kepada pengunjung kita untuk menjelaskan dari materi. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama itu sejarah dan arti penting perencanaan pembangunan. Di mana perencanaan pembangunan itu sebenarnya muncul karena negara berbicara untuk mengatur langkah-langkah besar dalam supaya masyarakat itu lebih maju. Di mana begitu undang-undang sering berjalan spontan tanpa arah yang jelas. Nah, semakin ke sini pemerintah sadar bahwa tanpa perencanaan yang solid pembangunan bisa tumpang tindih atau boros anggaran atau bahkan tidak tepat sasaran. Jadi makanya adanya perencanaan pembangunan jadi penting karena yang pertama itu menentukan arah dan prioritas pembangunan. Yang kedua itu menjamin sumber daya waktu, dana, tenaga yang digunakan secara efisien. Yang ketiga itu biar pembangunan dari pusat ke daerah jalan harmonis tidak saling tabrak. Yang intinya itu di sini adalah perencanaan itu ibaratnya sebagai Google Maps negara, yang artinya memberikan kasih arah yang jelas, tujuan dan pilihan rute yang terbaik. Materi kedua itu ada konsep dan teori perencanaan dan pembangunan. Kalau kita ngomong tentang teori, banyak pakar yang masih pernah berbeda. Tetapi ada garis besarnya perencanaan itu proses menentukan langkah ke depan berdasarkan kondisi hari ini supaya masa depan itu menjadi lebih baik. Sementara pembangunan itu adalah usaha sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan bukan cuma fisik seperti jalan atau jembatan, tetapi juga manusia, ekonomi, dan sampai lingkungan. Perencanaan itu kita bisa artikan sebagai memikirkan apa yang kita akan dicapai dan bagaimana caranya. Sedangkan pembangunan itu kerja nyata supaya kondisi hidup lebih baik. Dua-duanya itu saling penting. Ibaratnya resepnya itu tiga. materi yang berikutnya itu pertama dan itu perencanaan pembangunan. Itu perencanaan pembangunan mencapai beberapa unsur utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu pemerintah harus menetapkan tujuan yang jelas. Jika ingin mengurangi kemiskinan, tujuannya bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga menentukan jumlah penduduk miskin, di mana meningkatkan pendapatan mereka, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperbaiki layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perubahan layak hidup. Setelah menentukan tujuan, pemerintah perlu memahami kondisi masyarakat melalui data dan analisis. Mereka harus mengetahui berapa banyak miskin dan apa penyebabnya, dan juga apa sektor yang paling potensial di mana ditemukan di daerah tersebut. Di mana informasi ini juga sangat penting agar tidak salah arah. Berdasarkan tujuan dan kondisi di lapangan, pemerintah juga menyusun strategis tersebut bisa berupa pelatihan keterampilan, perbaikan pertanian, dan memberikan kredit bagi UMKM, di mana platform pendidikan dan kesehatan, atau menciptakan peluang investasi agar lebih cepat banyak pekerjaan. Di mana tahapan berikutnya itu adalah pelaksanaan program, di mana diikuti oleh evaluasi untuk menilai apakah rencana berjalan sesuai harapan, karena banyak mencakup bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Juga perencanaan pembangunan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan sekedar membangun fasilitas fisik. Yang materi yang keempat itu ada bentuk, jenis, tahapan, dan siklus perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan itu pada dasarnya dimulai dari penetapan tujuan yang jelas. Jika pemerintah itu ingin mengurangi kemiskinan, tujuannya itu harus lebih secara luas dipahami. Bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga menunjukkan jumlah penduduk miskin dan pendapatan mereka, memperbaiki layanan dasar dan meningkatkan kerja. Setelah itu tujuan yang
tujuan ditentukan. Pemerintah perlu memahami kondisinya masyarakat melalui data dan analisis. Data di sini adalah dari jumlah penduduk miskin, penyebab kemiskinan, serta potensi ekonomi daerah seperti itu agar perencanaan tidak buruk. Berdasarkan tujuan dan analisis tersebut, pemerintah itu harus menyusun strategis yang paling sesuai, misalnya untuk nanti pelatihan kerja yang dimana pendidikan pertanian, dukungan untuk UMKM atau pemberdayaan pendidikan dan kesehatan. Strategi inilah yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi untuk memastikan bahwa cara menentukan berjalan dan memberikan hasil. Karena mencakup banyak bidang kehidupan, perencanaan pembangunan itu bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menyebut bukan sekedar membangun fasilitas fisik saja. Baik, materi yang kedua itu adalah kelembagaan perencanaan, di mana kelembagaan perencanaan itu merupakan suatu organisasi dan mekanisme kerja yang mengatur bagaimana proses pembangunan disusun, dijalankan dan dievaluasi oleh pemerintah pusat dan daerah, di mana di tingkat nasional perencanaan dipimpin oleh Bappenas yang bertugas untuk merumuskan arah pembangunan nasional, di mana mengoordinasikan kementerian, menyusun dokumen perencanaan jangka panjang hingga tahunan, serta memastikan sinkronisasi antara pusat dan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah berbeda berperan mengidentifikasikan masalah dan potensi lokal, di mana menyusun perencanaan pembangunan daerah seperti RPJD dan RPJMD dan RKPD, di mana mengatur usaha daerah serta mengordinasikan semua perangkat daerah agar program pembangunan berjalan secara selaras dari kebutuhan daerah maupun nasional. Di mana kelembagaan perencanaan pembangunan juga ini bekerja melalui hubungan koordinatif antara pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif, tidak tumpang tindih dan strategis tepat sasaran, berdasarkan aturan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan materi yang keenam itu sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah itu adalah suatu mekanisme terintegrasi yang mengatur bagaimana seluruh proses pembangunan yang direncanakan itu harus diselaraskan dan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah, agar seluruh kebijakan memiliki arah yang sama. Di tingkat nasional, pemerintah menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPN yang dari jangka panjang 20 tahun, RPJMN jangka menengah 5 tahun, dan RPJMN rencana tahunan yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi semua kementerian dan lembaga. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi serta kabupaten kota menyusun dokumen yang selaras dengan pusat, yaitu RPJPD dan RPJMD dan RPJD yang disusun berdasarkan kondisi lokal, tetapi akhirnya mengikuti aturan nasional. Seluruh dokumen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus disusun melalui proses sinkronisasi, konsultasi dan musyawarah agar seluruh pembangunan pusat dan daerah tidak berisi. Sistem tersebut memastikan bahwa pembangunan seluruh berjalan efektif, tidak tumpang tindih antara wilayah atau sektor, maupun disokong kebutuhan lokal dan pencapaian tujuan jangka panjang negara. Dengan adanya sistem berbasis ini, pembangunan daerah tetap memiliki kebebasan berencana dengan otonomi daerah, namun tetap berada dalam kerugian besar pembangunan nasional sehingga tercipta kesenjangan. Materi yang terakhir itu adalah sistem perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Jadi sistem perencanaan pembangunan daerah adalah proses ketika pemerintah daerah menyusun arah dan program pembangunan berdasarkan kebutuhan serta potensi wilayah sendiri. Sejak adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Mereka juga menyusun rencana jangka panjang dan jangka menengah, lalu menerjemahkannya ke program tahunan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Meskipun daerah memiliki
ruang gerak lebih luas. Perencanaan tersebut tetap harus selaras dengan kebijakan nasional agar pembangunan berjalan searah. Otonomi daerah juga membuat pemerintah daerah lebih bertanggung jawab, lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan lebih bebas menyelesaikan strategi pembangunan sesuai karakter daerah. Dengan cara ini, pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif, relevan, dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Jadi, perencanaan pembangunan itu bukan cuma soal angka dan dokumen, tapi juga tentang bagaimana negara memikirkan masa depan rakyatnya secara sistematis. Dengan perencanaan yang bagus, pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sekian dari